Assalamualaikum. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi vektor. Oke, tetap sama saya, Yeni Puspita Sari. Nah, kita langsung aja masuk ya ke materinya. Yang pertama yaitu kita membahas pengertian vektor terlebih dahulu. Apa sih vektor? Vektor yaitu ruas garis yang mempunyai panjang atau besar dan arah. Ingat, kata kuncinya harus mempunyai panjang dan arah. Ya, vektor bisa kita katakan juga merupakan suatu besaran. Jadi di fisika itu pernah ada juga materi yang membahas tentang vektor, yaitu dia merupakan besaran ya. Untuk lebih jelasnya, misalkan di sini ada titik, sebuah titik yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Kemudian titiknya ini kita beri nama titik A. Nah, dari titik A kita tarik garis menuju titik B. Nah, dari A ke B inilah yang disebut dengan vektor atau kita tulis dengan vektor AB. Bisa juga kita tuliskan seperti ini, ada huruf A kecil ya, A vektor. Ini ditulisnya menjadi vektor AB atau vektor A. Nah, notasi dari vektor sendiri, notasi atau lambangnya itu seperti ini, ada tanda panah di atas huruf. Ini yang melambangkan atau kita membacanya sebagai vektor. Jadi bacanya ini vektor AB atau vektor A. Ya, paham ya? Nah, di mana A ke B itu merupakan panjang atau besarnya. Ya, nih A ke B berarti merupakan panjang atau besarnya. A sendiri itu merupakan titik pangkal atau titik awal, dan B merupakan titik ujung atau titik akhirnya. Kemudian tadi dia mempunyai arahnya ke atas. Inilah makanya yang disebut dengan vektor AB. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Arahnya ke bawah. Titik pangkalnya berarti dari sini ya, dari B ke A. Jadi bacanya atau kita tulis sebagai vektor BA. Ya. Nah, apakah sama AB dengan vektor AB dengan vektor BA? Ya, dia tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena arah vektor AB itu ke atas, arah vektor BA ke bawah. Dia dikatakan sama kalau panjang atau besar dan arahnya itu sama. Ini kan arahnya berbeda, walaupun panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Maka AB itu tidak sama dengan vektor BA. Saya ulang, vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Mulai paham ya? Oke, kita lanjut ke penulisan vektor. Nah, pertama vektor bisa ditulis dengan bentuk vektor kolom, yaitu vektor U sama dengan 15, ini di R2, atau vektor PQ yaitu 1 min 2 0, ini ada di R3 ya. Kemudian yang kedua, vektornya berbentuk vektor baris, yaitu misalkan ada vektor AB 6 8, ini di R2, atau vektor V yaitu 3 0 min 4, ini di R3. Kalau vektor kolom dia bentuknya ke bawah, vektor baris dia bentuknya ke samping atau dia horizontal ya. Dan terakhir, bentuk vektornya bisa ditulis dengan notasi IJK. Gimana? Yaitu IJK ini artinya ada di R3 ya, ada 3 komponen. Kalau di R2 dia hanya sampai JIJ. Nah, ini di R3 contohnya misalkan ada vektor A sama dengan 3I dikurang 2J ditambah 7K. Nah, komponen di sini maksudnya di sini ada X, Y, Z. Itu di R3. Kalau R2 dia hanya X, Y. Nah, lebih jelasnya biar nggak bingung, saya tuliskan di sini. Pertama, vektor di R2, biar lebih paham. Apa sih tadi ngebahas vektor R2 dan R3, tapi kita nggak tahu ya apa pengertiannya, maka kita jelaskan terlebih dahulu. Vektor di R2 itu maksudnya
vektor yang terletak di satu bidang atau terletaknya di dimensi 2. Atau bisa juga kita artikan dengan vektor yang memiliki dua komponen, yaitu X dan Y. Jadi dia hanya dua komponen seperti contoh tadi ya yang di R2. Berarti komponennya X dan Y aja. Nah, kalau di vektor di R3 yaitu vektornya yang terletak di ruang dimensi 3. Atau bisa juga kita tuliskan vektor yang memiliki 3 komponen, yaitu ada komponen X, Y, dan Z. Jelas ya perbedaannya? Kalau komponennya 2 berarti itu di R2, kalau komponennya ada 3 berarti dia di vektornya di R3. Udah jelas? Kita langsung masuk ke materi selanjutnya tentang vektor posisi. Apa sih vektor posisi itu? Yaitu vektor yang titik pangkalnya di O atau 0,0 atau titik pusat ya. Kita contohkan, kita buat koordinat kartesius. Di sini ada titik O-nya, titik pangkalnya 0,0 dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan kita buat titik A di sini, titik A-nya berarti X-nya 4, Y-nya 1 ya, A 4,1. Kita tarik garis. Nah, inilah yang dinamakan vektor posisi. Contohnya yaitu vektor posisi OA. Nah, di sini kita tulis A ya. Dengan kata lain, vektor OA itu sama aja vektor A. Ya. Vektor posisi titik A 4,1 menjadi vektor OA sama dengan vektor A sama dengan 41. Ini bentuknya vektor kolom ya. Bisa juga kita membuat dengan notasi IJ. Berarti di sini 4I ditambah J. Ya, contoh yang kedua deh kita buat pakai IJ. Misalkan di sini ada titik B. B ini berarti titiknya X-nya 2, Y-nya 4, berarti B-nya 2,4. Kita tarik garis dari O ke B. Nah, ini menjadi vektor posisi OB atau kita buat B ya. Vektor posisi di titik B 2,4 yaitu OB. Vektor OB sama dengan vektor B sama dengan 2I tambah 4J. Nah, ini kalau kita penulisannya dalam bentuk IJ. Bisa nggak ini kita tuliskan dalam vektor kolom? Ya bisa saja. Misalkan vektor OB atau vektor B-nya itu kita tuliskan bentuk vektor kolom, yaitu jadinya vektor B sama dengan 2, 4. Nah, boleh juga nulisnya seperti ini, nggak disalahin juga ya. Paham ya? Jadi penulisannya udah mulai bisa. Oke, nah bagaimana kalau dia tidak melalui titik pangkal, tapi kita menggabungkan dari titik A ke B? Misalkan seperti ini, ada titik A yaitu X1, Y1 dan B, X2, Y2. Dari titik A ke B ini menjadi vektor AB. Nah, kalau bentuknya seperti ini dinamakan dengan vektor non posisi, yaitu vektor yang titik pangkalnya bukan di O, tapi dia dari 2 titik. Kita namakan dengan vektor non posisi biar mudah menghafalnya ya. Nah, di sini kan kita tidak tahu nih berapa nilai dari vektor AB. Maka mencarinya, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Dari ujung ke pangkal atau dari kanan ke kiri, kita singkat kaki. Dari kanan ke kiri berarti dari B ke A. B dikurang A. Komponen vektor B itu X2, Y2 kita tulis. Dan komponen vektor A itu X1, Y1. Jadi vektor AB sama dengan X2, Y2 dikurang X1, Y1. Ini sama kayak kita mencari matrik ya. Udah pernah belajar matrik kan ya di materi sebelumnya. Maka menjadi vektor AB itu sama dengan seperti ini. X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1. Oke.
lebih enaknya saya kasih contoh. Contohnya tetap yang menggunakan soal tadi ya, dimana titik A nya 41 dan B nya 2,4. Diketahui ada titik A 4,1 dan titik B 2,4. Maka mencari titik AB tadi kita tuliskan rumusnya X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1. Biar nggak bingung mana X2 X1 kita tuliskan. Tadi kan A nya yang pertama ya, berarti ini X1, ini Y1, sedangkan B nya berarti X2 Y2. Nah, X2 nya 2, X1 nya 4, berarti 2 dikurang 4. Sebentar, maaf. Oke, kita buat AB sama dengan 2 dikurang 4, Y2 dikurang Y1, Y2 nya 4, Y1 nya 1, jadi 4 kurang 1. Jadi vektor AB sama dengan 2 dikurang 4 itu min 2, 4 kurang 1 3. Inilah nilai dari vektor AB, min 2 3. Bisa ya? Oke, kalau sudah mulai paham, kita lanjut ke panjang vektor. Nah, panjang vektor ini dilambangkan dengan tanda atau harga mutlak seperti ini. Ini notasinya. Kalau di vektor ini bacanya panjang vektor. Tapi kalau di matrik ini bacanya determinan, jadi berbeda. Kita harus pahami kalau kita lagi belajar vektor berarti ini mencari panjang vektor. Kalau ada tanda seperti ini ya. Jika ada vektor A sama dengan XY, atau bisa juga kita tulis vektor A itu tadi XY tambah YJ, maka panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini dua komponen, berarti ini saya membuat contohnya di R2 ya. Kalau di R3 berarti kita tambahkan lagi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Saya ini merupakan kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Sudah pada tahu ya apa itu teorema Pitagoras? Lanjut aja, kita langsung ke contoh soal biar lebih mudah memahami. Saya di sini buat dua contoh. Pertama contoh yang ke-1 dulu. Tentukan panjang vektor dari vektor A sama dengan 3i tambah 4j. Nah, berarti 3 ini X, 4 ini Y ya. Kita jawab. Kalau bingung dalam bentuk IJ, kita juga bisa membuatnya dalam bentuk vektor kolom ya. Vektor A itu sama dengan 3, 4 ini sama. Kita tuliskan di sini, berarti ini awal X, ini Y, ini juga sama, ini X, ini Y. Oke. Jadi mencari panjangnya tadi rumusnya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Jadi akar dari 25. 9 tambah 16, 25. Akar 25 itu berapa? Yuk diingat. Oke, benar ya. Akar 25 itu sama dengan 5. Bisa ya? Oke, kita langsung ke contoh kedua. Ini kan hanya dari ini merupakan contoh vektor posisi tadi ya. Dia dari satu titik atau titik pangkal. Nah, gimana kalau contohnya dari 2 titik? Misalkan seperti ini. Diketahui titik A-nya tadi 4,1 dan titik B-nya 2,4. Tentukan panjang vektor AB dan panjang vektor BA. Ingat ya, kalau tanda seperti ini tanpa kita tuliskan panjang vektor, kita udah tahu duluan. Berarti ini mencari panjang vektor karena ada tanda mutlaknya. Berarti kita jawab yang pertama, kita cari dulu besar vektor AB. Tadi di slide sebelumnya sudah dibahas ya, mencari vektor AB yaitu dari kaki kanan kiri atau ujung pangkal B dikurang A. Ini ya tadi ya, ini didapat vektor AB-nya itu nilainya min 2, 3. Ya, 2 kurang 4, 4 kurang 1.
Nah, maka panjang vektornya, panjang vektor AB sama dengan ini min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. Jadi vektor AB sama dengan 4 tambah 9, yaitu akar 13. Paham ya? Komponennya min 2, 3. Nah, gimana dengan B? Panjang vektor BA. Dengan soal yang sama, panjang vektor BA berarti kita tulis dulu BA dari vektor A dikurang B, ya, kaki kanan kiri atau ujung pangkal. A dikurang B. Ini yang menjadi X1 Y1 nya, ini X2 Y2 nya, ya. Berarti 4 dikurang 2, 1 dikurang 4. Panjang vektor, vektor BA nya berarti 2 min 3. 4 dikurang 2 itu 2, 1 dikurang 4 itu min 3. Saya kalau tadi vektor AB nya min 2, 3. Jadi nggak sama nilai dari vektor AB dan vektor BA. Tapi kalau panjangnya tetap sama. Panjang vektor BA sama tadi, sama dengan 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadi akar 4 ditambah 9, yaitu sama dengan panjang vektor BA nya akar 13. Tadi kan ya panjangnya sama, hanya arahnya berbeda. Jadi tetap dikatakan vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.